Oke, selamat malam semuanya. Oke, selamat sore. Sekarang kita masuk ke bagian 5. Sebelum kita mulai, kita baca soalnya dulu ya. The profit codes that rate and integer and formula steady n for all non-negative integer i kurang dari n i pangkat 2. Maksudnya gini, jadi di langkah pertama kita tuh mengetahui namanya n, dan inputnya juga nanti akan diketahui di bagian bawahnya. Kemudian hasil outputnya itu harus i pangkat 2 metode, dan nilai i itu harus dibawa dari n. Dan kali ini kita itu masuk ke bagian loops. Oke, kita masuk coba ke example gitu ya. Ada n sama dengan 3, kemudian the list non-negative integer that are less than n sama dengan 3 is 0, 1, 2. Nah, kata saya tadi kan, jadi nilai i itu harus kurang dari 3, kurang dari n. Saya kalau misalnya si n itu nilainya 3, maka i-nya itu akan ada 3, pertama 0, 1, 2 kayak gitu. Dan di print, saat di print itu si kan harus i pangkat 2, makanya ini 0 pangkat 2, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, maka outputnya itu 0, 1, 4. Nah, kalau perintah dari si HackerRank itu dia bakal masukin angka yang namanya 5 gitu. Kita mulai aja ya. Harus diawali dengan yang namanya for. Oke. For itu jadi dari i ya, dalam range misalnya for i range gitu ya, mau kita print i kali i. Kemudian kita coba run. Output yang diharapkan itu ini. Nah, kita yang harus hapus. Nah, saya mau jelasin kenapa ini bisa error. Karena secara sistem sebenarnya si HackerRank ini udah memastikan kalau misalnya input yang akan dihasilkan itu 5. Maka dari itu kalau kita masukin 5 di sini, itu udah pasti bakal error karena ini tuh udah otomatis terisi oleh si HackerRank. Kan dari itu kita kosongin aja. Dan kalau kita run gitu ya. Nah, kalau kita run, outputnya itu benar gitu. Jadi 0, 1, 4, 9, 16 seperti sampel output yang diharapkan oleh si HackerRank. 0, 1, 4, 9, 16 gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian 6. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 7. Kita coba baca soalnya dulu. Include code that will read in integer and form a steady n. Without using any string method, try to print the following 1, 2, 3 n. Jadi intinya kita pengen output yang dihasilkan itu berbentuk string gitu ya, tanpa menggunakan metode string. Dan ini contohnya di example n sama dengan 5. Kemudian saat di print itu menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dan di bagian akhir itu sampel inputnya, jadi input yang diberikan oleh HackerRank itu 3, kemudian output yang kita harapkan atau HackerRank harapkan itu 1, 2, 3. Dan oke, kita mulai aja. Jadi gini, kita menggunakan metode loops for i, jadi for i in range kemudian 1, n plus 1. Dan ini kenapa harus for i in range 1, n plus 1? Nah, jadi gini, kenapa harus 1, n plus 1? Karena range yang kita inginkan itu kan 1 sampai 3 gitu kan, bukan 1 sampai 5 misalnya gitu. Jadi kalau misalnya kita ubah si ininya menjadi 2, itu akan otomatis salah total. Atau kita ubah di sini ya, ini jadi 2 misalnya, itu juga akan menjadikan output yang dihasilkan salah gitu. Karena kan target kita itu akan stop di angka 3 atau tidak lebih dari angka 3 gitu. Jadi range-nya itu bakal menjadi 1,4 gitu. Oke, kita mulai kan ke bagian yang kritikal gitu ya. Dari soal kali ini kita ingin kita print i, kemudian n, kemudian pakai charge. Nah, fungsi dari ini apa sih? Nah,
Si soal itu kan nyuruh kita supaya saat di print itu bentuknya itu hanya satu baris gitu, bukan membentuk barisan ke bawah gitu. Karena kalau kita hanya menggunakan metode ini nih, print i aja gitu ya, maka uh, itu akan menghasilkan bentuk yang atas ke bawah gitu, bawah ke atas kayak gitu. Nah, kita coba print dulu. Oke, agak lama ya, tunggu dulu aja. Nah, ini kan hasil yang kita dapatkan itu 1, 2, dan 3 ke bawah, sedangkan expected outputnya itu satu baris aja gitu. Maka dari itu fungsi dari si n kemudian ada kutik gitu ya, itu fungsinya. Bisa aja ya. Oke, kita coba run lagi. Nah, oke. Output yang kita dapatkan 1, 2, 3 dan expected output 1, 2, 3 juga. Oke, sekian, terima kasih banyak. Kita lanjut ke nomor 8 aja.